Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ariel Maulidi Billah dari Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi, kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis dan perancangan sistem informasi akademik pada bagian IP semester. Latar belakang. Pendidikan tinggi krusial untuk mengembangkan sumber daya manusia. Sistem informasi akademik saat ini sangat penting dalam efisiensi pengelolaan data akademik. Fokus pada perbaikan IP semester dalam sistem ini dibutuhkan, meski banyak perguruan tinggi sudah mengadopsinya. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kehandalan dan kegunaan sistem informasi akademik dalam pengelolaan data akademik. Perumusan masalah. Identifikasi permasalahan inti terkait kinerja sistem informasi akademik pada bagian IP semester. Analisis sistem yang sedang berjalan, pengenalan kelebihan dan kekurangannya, serta rancangan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan IP semester. Tujuan penelitian. 1. Menganalisis kinerja sistem informasi akademik pada IP semester. 2. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sistem informasi yang ada. 3. Merancang perbaikan pada IP semester untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data akademik. Manfaat penelitian. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi positif pada pengembangan sistem informasi akademik, terutama pada bagian IP semester. Manfaatnya mencakup 1. Dosen mendapatkan informasi prestasi akademik mahasiswa yang lebih akurat, melakukan analisis kinerja mahasiswa secara lebih terperinci, meningkatkan efisiensi dalam pembinaan akademik. 2. Mahasiswa akses mudah dan cepat ke informasi IP semester, pemantauan perkembangan akademik secara real-time, peningkatan pemahaman terkait pencapaian akademik pribadi. 3. Administrasi akademik, mendapatkan data yang lengkap dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan, peningkatan efisiensi dalam pengelolaan data akademik, kemudahan dalam pelaporan kinerja akademik institusi. Sistem informasi akademik, definisi dan fungsi. SIAK adalah sistem yang dirancang untuk pengelolaan informasi akademik di institusi pendidikan perguruan tinggi. Fungsinya melibatkan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan penyajian data terkait mahasiswa, kurikulum, jadwal kuliah, dan aspek penting lainnya dalam kegiatan akademik. Komponen-komponen utama SIAK. SIAK terdiri dari beberapa komponen, yaitu 1. Database akademik, tempat penyimpanan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan informasi akademik lainnya. 2. Antarmuka penggunaan UI UX, memungkinkan interaksi efektif dengan sistem. 3. Modul manajemen mahasiswa, menangani pendaftaran, registrasi, dan pembaruan data mahasiswa. 4. Modul perkuliahan, mengelola jadwal kuliah, penugasan, dan hasil ujian. IP semester. IP semester sendiri adalah nilai rata-rata prestasi akademik mahasiswa dalam satu semester. Ini menjadi indikator penting untuk menilai performa akademik, selain digunakan sebagai pertimbangan pemberian beasiswa. Informasi ini memberikan gambaran pencapaian akademik kepada mahasiswa dan dosen selama periode tertentu. Pengukuran dan perhitungan IP semester. Pengukuran IP semester melibatkan perhitungan rata-rata nilai mata kuliah yang diambil oleh seorang mahasiswa dalam satu semester. Rumus umumnya adalah jumlah total nilai dibagi dengan jumlah mata kuliah yang diambil. Pengukuran ini memberikan gambaran jelas tentang penguasaan materi pembelajaran oleh mahasiswa selama satu semester. Dengan pemahaman konsep dasar ini, penelitian dapat melangkah ke tahap analisis dan perancangan sistem informasi akademik pada bagian IP semester dengan landasan teori yang kuat. Peran IP semester dalam konteks akademik. IP semester sendiri adalah indikator rata-rata prestasi akademik mahasiswa dalam satu semester. Ini mencakup nilai dari berbagai mata kuliah. Peran IP semester sangat penting dan menilai kinerja akademik mahasiswa dan pengambilan keputusan terkait capaian akademik. Rancangan penelitian IP semester. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merancang perbaikan pada bagian IP semester dalam sistem informasi akademik. Langkah-langkahnya melibatkan 1. Studi literatur. Tinjauan literatur untuk memahami dasar pengukuran IP semester dan perkembangan terkini dalam sistem informasi akademik. 2. Analisis sistem yang berjalan. Evaluasi kinerja sistem informasi akademik pada bagian IP semester, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. 3. Pengumpulan data. Mengumpulkan data pengguna IP semester, termasuk masukan dari dosen dan mahasiswa. 4. Perancangan perbaikan. Rancang solusi perbaikan antarmuka pengguna, modul manajemen mahasiswa, dan modul perkuliahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas IP semester. 5. Implementasi prototipe. Bangun prototipe perbaikan IP semester untuk evaluasi dan pengujian awal.
6. Evaluasi dan revisi. 6. Evaluasi dan revisi. Evaluasi prototipe dengan umpan balik pengguna dan revisi desain jika diperlukan. 7. Penerapan perbaikan. Implementasikan perbaikan pada sistem informasi akademik, terutama IP semester. 8. Uji coba dan validasi. Uji coba sistem secara menyeluruh untuk memastikan kehandalan, kegunaan, dan validitas perbaikan yang diimplementasikan. Teknik pengumpulan data, yaitu 1. Studi literatur. Mengumpulkan informasi mengenai konsep dasar sistem informasi akademik, peran IP semester, serta tren dan perkembangan terkini dalam sistem informasi akademik. 2. Observasi. Melakukan observasi langsung terhadap proses perhitungan IP semester yang berjalan. Mencatat detail proses dan interaksi yang terjadi. 3. Wawancara. Melakukan wawancara dengan staf akademik, mahasiswa, dan pengelola sistem informasi akademik untuk mendapatkan perspektif komprehensif terkait pengalaman dan pandangan mereka terhadap sistem. 4. Angket. Menyebarkan angket kepada mahasiswa untuk mendapatkan tanggapan terkait kelemahan dan kendala yang mungkin terjadi dalam sistem informasi akademik. Metode analisis data. Analisis deskriptif. Memberikan gambaran profil sistem informasi akademik yang sudah ada, termasuk statistik ringkas. Analisis proses. Menganalisis proses perhitungan IP semester secara rinci dengan menggunakan diagram alur dan narasi untuk mengidentifikasi kelemahan dan kendala. Analisis SWOT, evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam sistem informasi akademik menggunakan analisis SWOT. Perancangan sistem baru, merumuskan perancangan sistem baru berdasarkan temuan dari analisis data dan masukan dari stakeholder. Dokumentasi perancangan sistem akan mencakup spesifikasi teknis dan fungsional secara mendalam. Analisis terhadap proses penyederhanaan akses IP semester. Proses IP semester dianalisis untuk mengidentifikasi langkah-langkah, variabel, dan formula yang digunakan dalam menghasilkan nilai IP semester. Meskipun proses tersebut tergolong jelas, beberapa potensi kelemahan terungkap yang dapat mempengaruhi akurasi dan kecepatan perhitungan. Kelemahan dan kendala yang ada. Dari hasil penelitian teridentifikasi beberapa kelemahan dan kendala dalam sistem informasi akademik pada bagian IP semester, antara lain ketidakkonsistenan data dalam basis data, kesulitan aksesibilitas informasi oleh mahasiswa, kurangnya pengoptimalan proses perhitungan IP semester. Perancangan sistem baru. Berdasarkan temuan hasil penelitian, dirancang sistem informasi akademik baru dengan mempertimbangkan kebutuhan dan masukan dari para pemangku kepentingan. Rancangan sistem baru mencakup peningkatan kejelasan struktur basis data dan normalisasi data, pengoptimalan proses perhitungan IP semester melalui penerapan algoritma yang lebih efisien, implementasikan antarmuka pengguna yang lebih ramah, dan pengguna yang responsif. Peningkatan tingkat keamanan sistem dengan menggunakan protokol enkripsi dan kontrol akses yang lebih ketat. Diagram use case. Diagram use case adalah jenis diagram UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan pengguna atau aktor eksternal. Komponennya meliputi 1. Aktor, pengguna atau sistem eksternal, representasi entitas yang berinteraksi dengan sistem. 2. Use case, aksi atau fungsi sistem, representasi fungsionalitas sistem yang dapat diakses oleh aktor. 3. Relasi, ada 3 bagian, yaitu asosiasi, hubungan antara aktor dan use case yang mencerminkan interaksi. 2. Include, menunjukkan satu use case melibatkan atau membutuhkan use case lain. 3. Extend, menunjukkan satu use case dapat memperluas fungsionalitas use case lain. Contoh diagram use case. Aktor, yaitu salah satunya mahasiswa, dosen, dan administrator. Use case, registrasi mata kuliah, melihat jadwal kuliah, pengisian nilai, dan lain-lain. Relasi, mahasiswa terlibat dalam use case registrasi mata kuliah, dosen terlibat dalam pengisian nilai, dan lain-lain. Contoh gambar use case diagram sederhana yang saya buat. Beberapa rekomendasi untuk IP semester. Jika IP semester berkaitan dengan pengelolaan indeks prestasi dan informasi semester dalam lingkungan akademik, sistem informasi akademik dapat dirancang dengan fitur-fitur berikut. 1. Manajemen data akademik, peningkatan kejelasan dan normalisasi struktur basis data. 2. Perhitungan IP semester, pengoptimalan proses perhitungan melalui algoritma yang efisien. 3. Antarmuka pengguna, implementasi antarmuka yang ramah dan pengguna yang responsif.
4. Keamanan sistem. Peningkatan tingkat keamanan dengan enkripsi dan kontrol akses yang ketat. Dengan mengintegrasikan fitur-fitur ini, sistem dapat mendukung pengelolaan data akademik dan memonitor kemajuan belajar mahasiswa secara efektif. Kesimpulan, penelitian ini fokus pada analisis, desain, dan implementasi sistem informasi akademik, khususnya dalam manajemen indeks prestasi semester mahasiswa. Fitur-fitur dirancang untuk memudahkan pemantauan kemajuan akademik, manajemen registrasi mata kuliah, dan pengelolaan nilai. Implementasi sistem ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi administrasi akademik dan pengalaman belajar mahasiswa. Penutup, dengan mengakhiri presentasi ini, kita telah menjelajahi analisis dan perancangan sistem informasi akademik pada bagian IP semester. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan kita dapat menghasilkan solusi yang efektif untuk meningkatkan manajemen indeks prestasi semester mahasiswa. Terima kasih atas perhatian dan kolaborasi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data akademik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.